Kecepatan adalah satu unsur penting dalam lomba lari. Semakin cepat berlari, maka semakin singkat waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Kepaduan dari kecepatan sepasang hewan dengan keterampilan manusia terdapat dalam tradisi barapan ayam. Barapan ayam atau balap ayam adalah tradisi permainan rakyat Sumbawa Barat. Balap ayam ini digelar seminggu sekali pada hari Sabtu, bergiliran di desa-desa ke Sumbawa Barat. Kali ini giliran Desa Lekong, Kecamatan Alas Barat, sebagai tuan rumah barapan ayam. Tidak jelas pencetus dari barapan ayam, atau dikenal juga dengan sampo ayam. Masyarakat Sumbawa Barat yakin budaya ini sudah berlangsung turun-temurun sejak zaman dulu. Lomba berau tangkas hewan ini menggunakan 2 ekor ayam kampung jantan. Masyarakat yang akan mengikuti barapan ayam harus mendaftarkan ayam jagoannya kepada panitia lomba. Mereka membayar Rp50.000 bagi satu pasang ayam. Setiap ayam yang didaftarkan memiliki nama julukannya masing-masing. Batasan yang diberlakukan hanya sesuai kelasnya masing-masing. Ada 2 kelas utama, yaitu kelas A, B, C untuk ayam senior dan kelas D, E, F untuk ayam junior. Ayam-ayam balap ini berhias. Nama hiasannya Jambo. Hiasan inilah yang menandakan bahwa ini ayam balap. Fungsi Jambo juga untuk memasang noga, alat yang terbuat dari rotan untuk menyatukan 2 ekor ayam. Selain noga dan Jambo, terdapat satu alat lagi yang dipakai pada berapan ayam. Namanya lutar. Lutar terbuat dari rotan dengan ujung yang dibelah dan dikasih rumbai-rumbai plastik. Sebelum balapan, ayam-ayam balap ini menjalani ritual. Ayam dimandikan, air mandinya adalah air beras yang dicampur kembang beragam rupa. Seperti atlet, ayam-ayam ini juga mengkonsumsi multivitamin. Multivitamin tradisi namanya. Isinya ramuan beragam daun dan akar, dicampur minyak sumbawa. Fungsinya untuk meningkatkan stamina serta kesehatan ayam. Barapan ayam dipimpin Dewan Wasit dengan tugas masing-masing, yakni pemegang bendera di garis start, pengatur jalannya balapan, penentu klasifikasi ayam, penghitung kecepatan, serta komentator. Kecepatan 293. Kecepatan 329. Panjang lintasan balapan ayam sekitar 150 meter. Di garis start dijaga seorang wasit. Dan di garis finish ada 3 juri. 3 juri ini yang menentukan setiap aksi peserta. Apakah kedua ayam mencapai garis finish dan mengenai saka, sebuah patok kayu setinggi 30 cm. Ayam dinyatakan finish jika noga atau rotan penghubung kedua ayam mengenai saka. Jika tidak kena, berarti gagal dan harus mengulang. Setiap peserta diberi 2 kesempatan. Waktu juga menjadi bahan pertimbangan Dewan Wasit. Ayam yang tepat mengenai saka akan dihitung rentang waktunya. Tradisi barapan ayam mengandung semangat membudidayakan potensi ayam kampung jantan. Ayam sebagai media permainan adat dan manusia dituntut untuk memiliki nilai sportivitas dan keakraban serta silaturahmi.
Kawasan ekosistem Danau Paminggir di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan ini adalah bagian tak terpisahkan dari masyarakat Kampung Bararawa. Turun-temurun, mereka menjadikan rawa sebagai sumber kehidupan tempat mereka hidup, tinggal, dan menggantungkan mata pencaharian. Rawa Panggang adalah salah satu bagian dari ekosistem Danau Paminggir. Rawa Panggang memiliki karakter jenis rawa herba atau rawa berumput tanpa hutan. Rumput yang melimpah menjadi penyangga habitat kerbau rawa. Masyarakat Kampung Bararawa memelihara kerbau-kerbau mereka di salah satu bagian dari rawa itu. 30 menit perjalanan dengan perahu dari kampung mereka. Melimpahnya rumput di kawasan rawa ini memudahkan pemeliharaan kerbau yang dilepas secara bebas di berbagai penjuru Rawa Panggang. Awal musim hujan menjadi masa terbaik bagi peternak kerbau. Debit air yang masih rendah membuat rumput tumbuh subur di sekitar kandang. Namun berbeda cerita jika datang musim penghujan. Debit air di pengembalaan bisa mencapai 2 meter. Meski kerbau-kerbau itu mahir berenang, rumput di sekitar kandang seringkali tenggelam. Mereka kesulitan untuk makan. Kerbau hanya bisa mengonsumsi rumput di kedalaman kurang dari 1 meter. Peternak pun harus menggiring kerbau-kerbau itu menuju ke tempat yang lebih aman. Agar tak tertukar dengan kerbau lain, setiap kelompok peternak punya cara sendiri menandai kerbau-kerbaunya. Kerbau-kerbau itu diberi tanda khusus di bagian kuping, kepala, atau kulit kerbau. Selain itu, kerbau-kerbau ini juga diberi nama untuk membedakan antara kerbau yang berbeda kandang dan pemiliknya. Peternak kerbau merupakan pekerjaan yang paling banyak dilakukan warga desa Bararawa. Dari usaha warisan keluarga secara turun-temurun ini, warga Kampung Bararawa mampu menghidupi keluarga, menyekolahkan anak-anak hingga perguruan tinggi, dan memenuhi kebutuhan lain, seperti hajatan khusus dan untuk menunaikan ibadah haji. Budaya Nusantara mengenal kerbau sebagai lambang kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan secara dunia dan lahiriah, dan sebagai simbol pendekatan jiwa kepada Pencipta. Kerbau dibudidayakan secara turun-temurun oleh suku Samawa. Kemampuan beradaptasi yang baik dengan lingkungan menjadi nilai lebih hewan ini. Kerbau Sumbawa termasuk dalam jenis kerbau lumpur. Lumpur dominan menjadi tempat tinggal habitatnya. Umumnya masyarakat di Pulau Sumbawa memelihara kerbau secara tradisional. Pemeliharaannya masih dilepas di padang pengembalaan. Lar atau so adalah istilah lokalnya. Bagi masyarakat Sumbawa Barat, kerbau Sumbawa adalah ternak penghasil sumber protein hewani. Di desa Bangkat Munte, Sumbawa Barat, kerbau diambil susunya. Susu kerbau digemari masyarakat. Susu kerbau memiliki ragam manfaat dan menjadi kebutuhan masyarakat. Susu
Susu kerbau dapat dijadikan salah satu bahan kuliner khas masyarakat Sumbawa Barat. Pelopo adalah produk kulinernya. Pelopo digemari masyarakat. Penggunaan susu kerbau yang dominan diakui masyarakat bergizi tinggi dan baik bagi tubuh. Di Desa Seloto, Kabupaten Sumbawa Barat, kerbau berdaya guna. Masyarakat lokal memakai tenaganya. Tenaga kerbau digunakan untuk menggerakkan sebuah alat. Alat yang berfungsi untuk menghancurkan dan memeras tanaman tebu. Alat perasan tebu dinamai panyepe. Panyepe menghasilkan air dari saripati tebu. Dan istilah nyepe berarti proses menggerakkan sebuah panyepe. Panyepe bergerak dan berputar karena adanya tenaga. Tenaga dari kerbau yang bergerak memutari perasan tebu itu. Air perasan tebu lalu dimasak. Proses memasaknya membutuhkan waktu lama. Hasil dari proses nyepe menghasilkan gula merah. Gua Nagasari adalah gua karst yang terletak di Desa Karangduwur, Kecamatan Aya, Kebumen, Jawa Tengah. Secara alami, gua-gua karst di selatan Jawa adalah tempat burung walet hidup, berkembang biak, dan tentunya bersarang. Desa Karangduwur, Desa Karangbolong, dan Desa Pasir menjadi daerah penghasil utama sarang burung walet di kota Kebumen. Masyarakat Kebumen memiliki kedekatan dengan burung walet. Bahkan kota Kebumen menjadikan burung walet sebagai lambang kota. Tidak ada data pasti sejak kapan burung walet banyak ditemui di kawasan Karangduwur. Namun perburuan sarang walet gua di Indonesia diperkirakan sudah berlangsung sejak tahun 1700-an. Burung walet adalah burung liar yang hidup di daerah beriklim tropis lembab, pemakan serangga, dan tinggal di dalam gua. Gua Nagasari di pesisir pantai Laut Selatan menjadi tempat yang cocok untuk para walet bersarang. Kelembaban gua serta ketersediaan pakan membuat para walet banyak bersarang di kawasan Karangduwur. Sarang inilah yang diburu para pengunduh, sarang yang berharga dan kadang harus digapai walau bertaruh nyawa. Para pengunduh membentangkan tali sebagai satu-satunya alat penyangga tubuh. Mereka meniti tali, melintas tebing, dan derasnya ombak pantai selatan tanpa alat pengaman. Unduhan adalah istilah masyarakat Kebumen yang menandakan proses pengambilan sarang burung walet pada masa panen. Masyarakat Karangduwur biasa melakukan 4 kali unduhan dalam 1 tahun sesuai penanggalan Jawa. Mereka menyebutnya Kasongo, Karo, Kapat, dan Kapitu. Bagi para pengunduh, unduhan jadi hal yang dinanti, harapan rezeki di depan mata. Namun semua itu harus ditempuh dengan semangat gotong royong, dengan ancaman resiko yang tinggi. Mereka tak hanya harus berhati-hati meniti tali, mereka juga harus bergegas, karena bila terlalu malam air laut akan segera menutupi gua. Sarang burung walet seiring perubahan zaman menghadapi berbagai persoalan. Di antaranya adalah persoalan harga serta ketersediaan barang jadi. Hal ini yang mendorong Sigit untuk membuat rumah walet
untuk kepentingan konsumsi pribadi. Para pengusaha sarang walet banyak terdapat di kota Kebumen. Maman Baharudin adalah salah satu di antaranya. Maman mendirikan rumah walet sejak tahun 1999. Membangun rumah walet bukan hal mudah. Permasalahan tingkat kelembaban udara, tingkat pencahayaan harus sangat diperhatikan. Pengaturan tingkat suhu udara di dalam rumah walet juga penting, hingga menyerupai keadaan di dalam gua. Namun permasalahan utama bagi para pemilik rumah walet adalah harga yang tak menentu. Selain Maman yang sudah terjun ke bisnis sarang burung walet hampir 1 dekade, Pranoto telah lebih lama menggeluti bisnis ini. Pada masa belum adanya teknologi pemanggil burung walet, Pranoto mampu memanggil walet dengan keahliannya. Tak heran, kini Pranoto banyak dipercaya pemilik rumah walet untuk menjadi konsultan. Jasanya tak hanya digunakan oleh orang asli Kebumen. Para pemilik modal dari luar Kebumen yang mendirikan rumah walet juga menggunakan jasa Pranoto. Catatan buku klasik Tiongkok tentang makanan kesehatan menyebutkan, perdagangan sarang walet sudah dimulai sejak masa dinasti Tang pada tahun 618 sampai dengan 907 sebelum Masehi. Pada masa dinasti Ming, Tiongkok melakukan pengembangan jalur perdagangan ke Laut Selatan. Mereka menjadikan Filipina, Malaysia, Myanmar, Thailand, India, dan juga Indonesia sebagai daerah tujuan. Hasilnya mereka membawa beberapa produk. Sarang burung walet adalah salah satu di antaranya. Berdasarkan catatan pelayaran, sekitar tahun 1587, Tiongkok mengimpor sarang burung walet dalam jumlah besar. Saat itu, sarang walet diterima dengan baik sebagai makanan berharga oleh produk provinsi Guangdong dan Fujian. Sarang burung walet bahkan menjadi sajian istana. Bagi masyarakat Tiongkok, sup sarang walet tak hanya sebagai sajian mewah, sarang burung walet juga dipercaya berkhasiat bagi kesehatan. Sarang burung walet terbentuk dari liur walet. Burung walet gua membuat sarang dengan memanfaatkan lumut dari dinding gua. Sarang dari air liur walet yang kental nantinya akan mengering saat terkena udara. Sarang walet dianggap mempunyai sumber asam amino yang lengkap, sekitar 17 asam amino esensial, semi esensial, dan non-esensial terdapat pada sarang burung walet. Anggapan itu sekarang dikembangkan oleh para peneliti kesehatan sebagai pelawan stroke dan kanker. Walet adalah burung yang memiliki keunikan tersendiri. Walet termasuk burung yang tidak pernah hinggap di pohon karena kakinya pendek dan lemah. Hidupnya lebih banyak di dalam gua. Walet hanya keluar saat mencari makan dan tidak pernah menetap di tempat terbuka. Jika sedang istirahat, walet akan bergantung di sarang dengan cara mencengkramkan cakarnya di sarang. Jika jatuh ke tanah, walet tidak dapat menghentakkan kakinya sebagai tumpuan, sehingga lama-kelamaan burung ini mati kehabisan tenaga karena terus berusaha untuk terbang. Hal ini menjadi salah satu faktor menyusutnya jumlah walet di kawasan Karangduwur. Bila masyarakat Karangduwur tidak memperhatikan populasi saat unduhan, maka mustahil walet akan terus berkurang.